Perkenalkan, nama saya Putu Gede Rizky Pratama Putra dengan NIM 202062121036. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bentuk dan ruang. Yang pertama ada pengertian bentuk. Dalam arsitektur, bentuk adalah hal yang cukup penting. Beberapa pengertian bentuk dalam arsitektur menurut para ahli ialah yang pertama ada Hugo Hering. Bentuk adalah suatu perwujudan dari organisasi ruangan yang merupakan hasil dari suatu proses pemikiran. Proses ini didasarkan atas pertimbangan fungsi dan usaha penyataan diri atau ekspresi. Yang kedua ada pengertian ruang. Dalam arsitektur, ruang adalah hal yang cukup penting juga. Beberapa pengertian ruang dalam arsitektur menurut para ahli ialah saya di sini mengambil contoh dari Plato. Ruang adalah sesuatu yang dapat terlihat dan terang, menjadi teraba karena memiliki karakter yang jelas berbeda dengan semua unsur lain. Yang ketiga ada bentuk dan ruang. Ruang secara konstan melingkupi keberadaan kita. Melalui volume ruang, kita bergerak, melihat bentuk, mendengar suara, merasakan angin, mencium aroma taman bunga di skala mekar. Ia adalah suatu unsur material seperti halnya kayu dan atau batu. Namun ia pun merupakan hawa yang pada hakikatnya adalah tak terbentuk. Bentuk visualnya, dimensi dan skala, kualitas pencahayaannya, semua kualitas ini tergantung pada persepsi kita terhadap batas-batas spesial yang didefinisikan oleh elemen-elemen bentuk. Ketika ruang mulai ditangkap, dibungkus, dibentuk, dan diatur oleh elemen-elemen massa, arsitektur pun hadir dan menjadi nyata. Keempat ada bentuk dan ruang kesatuan dari yang berlawanan. Ruang pandang kita biasanya terdiri dari elemen-elemen heterogen yang berbeda bentuk dasar, ukuran, warna, atau orientasinya. Untuk dapat memahami dengan baik struktur suatu ruang pandang, kita cenderung mengorganisir elemen-elemennya ke dalam dua buah kelompok yang berlawanan. Elemen-elemen positif yang diindra sebagai figur, serta elemen-elemen negatif yang menyediakan sebuah latar bagi figur-figur tersebut. Bentuk yang mendefinisikan ruang. Jika kita menempatkan sebuah figur dua dimensi pada sehelai kertas, ia akan mempengaruhi bentuk dasar ruang putih sekelilingnya. Dengan cara yang serupa, setiap bentuk tiga dimensi secara alamiah menegaskan volume ruang yang mengelilinginya dan menghasilkan suatu area pengaruh atau teritori yang diklaim sebagai wilayah miliknya. Bagian selanjutnya dari bab ini membahas elemen-elemen bentuk vertikal dan horizontal serta menunjukkan contoh-contoh tentang bagaimana beragam konfigurasi elemen bentuk ini menghasilkan dan mendefinisikan tipe-tipe ruang yang khusus. Elemen horizontal. Yang pertama ada bidang dasar. Sebuah bidang horizontal dapat dilihat sebagai suatu figur. Diperlukan suatu perubahan yang jelas pada warna, nada, ataupun tekstur di antara permukaannya maupun area yang mengelilinginya. Yang kedua ada bidang dasar yang diangkat Perubahan ketinggian yang terjadi di sepanjang tepi bidang yang diangkat tersebut akan menegaskan batasan areanya dan menginterupsi aliran ruang di sepanjang permukaannya. Yang ketiga ada bidang dasar yang diturunkan. Bidang vertikal hasil penurunan ini akan menciptakan batas-batas areanya. Batas-batas ini tidak diimplikasikan seperti halnya pada bidang yang dinaikkan, namun lebih sebagai sisi yang tampak mulai membentuk dinding dan ruang tersebut. Yang ketiga ada bidang atas. Bidang horizontal yang diletakkan di atas mendefinisikan sebuah volume ruang antara dirinya sendiri dengan bidang atas. Contohnya bisa dilihat pada gambar di samping kanan.
Kedua ada elemen vertikal. Elemen linear vertikal yaitu elemen linear vertikal mendefinisikan tepi-tepi tegak lurus suatu volume ruang. Ada pada gambar yang berisi huruf A. Yang kedua ada bidang vertikal tunggal. Sebuah bidang vertikal akan menegaskan ruang di hadapannya. Ada pada gambar yang berisi inisial B. Yang ketiga ada bidang terbentuk L. Bidang vertikal yang berbentuk L akan memunculkan area ruang dari sudut keluar searah dengan sumbu diagonalnya. Ada pada gambar yang berinisial C. Yang keempat ada bidang-bidang sejajar. Dua bidang vertikal yang sejajar akan mendefinisikan volume ruang di antara mereka yang diorientasikan mengikuti sumbu di kedua ujung terbuka konfigurasi tersebut. Ada pada gambar D. Yang kelima ada bidang bentuk U. Sebuah konfigurasi bidang vertikal yang membentuk huruf U akan mendefinisikan volume ruang. Ada pada gambar E. Yang terakhir ada 4 bidang atau penutup. 4 bidang vertikal akan menciptakan batas-batas ruang yang tertutup serta mempengaruhi area ruang di sekeliling penutup. Ada pada gambar F. Elemen pendefinisi ruang. A. Bukaan di dalam bidang. Sebuah bukaan yang terletak seluruhnya pada dinding atau langit-langit sering terlihat sebagai sebuah figur yang jelas di atas latar belakang atau area yang kontras. Beberapa bukaan bisa dikelompokkan untuk membentuk suatu komposisi menyatu di dalam bidang. Yang B. Bukaan di sudut. Bukaan yang terletak di sudut akan memberikan sebuah orientasi diagonal bagi ruang dan bidang yang ditempatinya. Sebuah bukaan sudut secara visual akan mengikis tepi-tepi bidang tempat dia berada dan mengartikulasikan tepi bidang yang berdekatan dan tegak lurus terhadapnya. Yang terakhir adalah bukaan di antara bidang. Sebuah bukaan vertikal yang menerus dari lantai hingga ke bidang langit-langit. Sebuah ruang secara visual akan memisahkan dan mengartikulasikan tepi bidang dinding yang saling berdekatan. Bukaan horizontal yang diteruskan sepanjang sebuah bidang dinding akan memisahkan bidang tersebut ke dalam sejumlah lapisan horizontal. Jika bukaan itu tidak terlalu dalam, maka ia tidak akan memupus integritas bidang dindingnya. Yang ruang arsitektural. Kualitas spasial ruang berupa bentuk, warna, tekstur, pola, suara, proporsi, tingkat penutupan pemandangan dan cahaya pada hakikatnya bergantung pada sifat-sifat bentuk sebuah ruang. Sifat-sifat penutupan, bentuk dasar, kualitas ruangnya adalah bentuk. Sifat-sifat penutupan permukaan, kualitas ruangnya warna. Sifat-sifat penutupan tepi, kualitas ruangnya tekstur, pola, suara. Sifat-sifat penutupan dimensi, kualitas ruangnya proporsi dan skala. Sifat-sifat penutupan konfigurasi, kualitas ruangnya definisi. Sifat-sifat penutupan bukaan, kualitas ruangnya tingkat penutupan, pemandangan atau wawasan, dan cahaya. Tingkat penutupan. Tingkat penutupan suatu ruang biasanya ditentukan oleh konfigurasi elemen-elemen pendefinisi serta pola bukaan-bukaannya. Memiliki dampak yang signifikan terhadap persepsi kita akan bentuk dan orientasinya. Dari dalam sebuah ruang, kita hanya melihat permukaan sebuah dinding. Lapisan material tipis inilah yang membentuk batas vertikal di ruang tersebut. Cahaya. Matahari merupakan sumber cahaya alami yang kaya untuk menerangi sebuah bentuk dan ruang dalam arsitektur. Sebuah cahaya alami yang tersebar dalam ruang akan membentuk bervariasi yang berbeda seiring dengan waktu
dari musim ke musim, dari satu tempat ke tempat lainnya. Dan yang terakhir adalah arah pandang. Arah pandang terjadi ketika sebuah bukaan mulai berkembang yang mana akan memberikan ruang pemandangan yang lebih luas. Pemandangan yang besar ini memberikan efek sebuah ruang berfungsi sebagai latar belakang bagi aktivitas di dalamnya. Baik, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata maupun salah ucap. Terima kasih. Maaf ya, Mas.